Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak? Si RH, tahu ya? Si RH ya, si reptil karung. Manusia paling ahlinya ahli ya. Hukum tata negara di Indonesia tiba-tiba tantrum. Hah? Dia ngamuk-ngamuk sampai kayak orang kesurupan. Gara-garanya apa coba? Dia sudah kangen dengan si dokter Mangkerak. Salah ya kan? Maksudnya karena dia nggak terima omongannya selalu dipotong oleh lawan diskusinya, lawan debatnya. Sukanya motong pembicaraan orang, tapi saat dipotong dia marah-marah kayak orang kesetanan. Ada yang bilang ini efek kangen karaoke dengan si dokter Mangkrak bang katanya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mudah-mudahan video yang baru saja saya sajikan ini tidak terkena copyright gitu ya. Karena biasanya TV yang satu ini ya, yang suka mendukung para gerombolan-gerombolan pembenci Jokowi dan pemerintah, ini memfilter gitu, mengcopyrightkan semua konten yang dia produksi. Jadinya itu kalau kita tampilkan itu kena copyright, terpaksa harus kami hapus gitu kan. Tapi dari apa yang kita saksikan barusan kita bisa menilai lah siapa dan seberapa nilainya itu si reptil karung. Kalau menurut saya sih nilainya itu 0. Ada lanjut. Ya, baik, tidak ada poin pentingnya, Bro. Hei, Terima kasih. Apa? Sudah, lu mau apa? Ya, daripada kayak gini sama sekali nggak mendidik ya. Mending naik ring aja dah. Naik ring aja, siapin promotor gitu. Nah, ini ya kan? Katanya tadi si reptil karung ya, ketika dipotong oleh lawan debatnya. Suka motong, dipotong, ngamuk-ngamuk. Bukan hanya ngambek, ngamuk-ngamuk ya. Kata netizen barusan, Bang Adi udah mending tinju aja di atas ring. Iyalah, saya sependapat itu. Ingin tahu saya, ingin tahu ya. Tonjok kau. Lanjut. Dan ini dia, kita lihat hampir adu jotos ya semalam. Ketika saya potong, begitu saya potong Anda teriak. Baik, tidak ada poin pentingnya, Bro. Hei, Terima kasih. Nah, ketika dipotong-potong, dalam hal ini ya, si Refli Harun ketika dia bicara, dia maunya menang sendiri. Maunya dia ngomong aja gitu, orang lain nggak boleh potong. Nah, ketika orang lain berbicara, dia yang motong. Sama aja kayak Rosario, motong sana, motong sini, motong sana. Sama aja ya. Jadi, saya katakan ini orang-orang yang pengen menang sendiri, nggak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya. Ayo coba. yang namanya hukum itu mulai dari pelaporan. Hampir saja adu jotos ya teman-teman. Dan kita melihat bagaimana Bang David dengan keberaniannya beliau tetap ya untuk menghadapi situasi seperti itu ya. Kita apresiasi teman-teman ya. Refli Harun ya, yang kalau berdebat pengen menang sendiri teman-teman ya, pengen menang sendiri. Pokoknya maunya dengar dia aja, orang lain jangan. Dan tadi malam hampir saja terjadi adu jotos bersama Bang David Pajung. Saya apresiasi setinggi-tingginya Bang David ya, yang sudah begitu semangat ya, begitu brilian memberikan penjelasan dan tidak takut maju walaupun dibilang Roy Suryo bilang nggak punya legal standing. Justru kalian semuanya, apa legal standing kalian meneliti ijazah Pak Jokowi? Lalu sekarang kalian bilang ijazah Pak Jokowi nggak ada. Selama ini kalian teliti apa? Sebelumnya juga yang ketika kalian yang namanya gelar perkara melihat ijazah, kok waktu itu kalian nggak pernah bilang itu bukan ijazah Pak Jokowi? Dan satu lagi yang pernah diupload oleh Roy Suryo, tidak hanya ijazah Pak Jokowi, tetapi skripsi Pak Jokowi pada tanggal 24 Februari 2020 itu punya siapa? Lalu dia sendiri yang mengatakan di Rakyat Bersuara, dia sendirilah yang mengupload atau memberikan komentar soal itu.
Kemudian disusul Refli Harun mengatakan di Rakyat Bersuara, dia bilang, sejak tahun 2022 saya sudah melakukan penelitian terhadap ijazah itu dan memberitakannya. Lantas sekarang yang kalian teliti itu ijazahnya siapa? Ketika tiba-tiba kalian bilang ijazah Jokowi tidak ada. Otaknya kalian di mana coba? Ini sudah sangat tidak masuk di akal. Ya, makanya saya bilang, ini kepanikan mereka, ya, mulai mencari-cari celah, mencari-cari alasan supaya apa? Bebas dari P21. No. Ya, banyak sekali yang menduga, ya, tantrum, ya, marah-marah, seperti orang kesetanan, seperti orang kesurupan, itu adalah tanda bahwa orang tersebut sudah dalam kondisi panik, ya, terdesak, terpojok, kelojotan. Tetapi sebetulnya ada juga teori yang menyebutkan bahwa sebetulnya mereka tidak sedang panik, tapi mungkin sedang kangen dengan seseorang. Kangen siapa, Bang? Siapa lagi kalau bukan si dokter Mangkrak? Aduh, kok nggak diungkap sih itu skandalnya itu, ha? Aduh, lanjut. Mau apa? Bubarin aja relawan-relawan ini. Nggak ada gunanya relawan-relawan ini. Bikin rusak negara. Waduh. Sesakit hati itukah kau, Roy? Tahu nggak kalian kenapa Roy Suryo minta relawan dibubarin? Ha? Dia kan melihat relawan Pak Jokowi ini besar dan luar biasa solidnya, teman-teman. Dia minta itu dibubarkan agar mereka bisa menang lawan Pak Jokowi. Karena kalau masih ada relawan, Roy Suryo nggak bakal menang beserta dengan kroni-kroninya, nggak bakal menang melawan Pak Jokowi. Si Refli kepancing David Pajung, kepancing dia loh, kepancing emosinya. Aduh, sumbu pendek. Keren Bung David Pajung mengajari gerombolan pembenci Pak Jokowi ini mengenai etika dan cara menghargai orang kalau bicara. Bang Khairul Umam juga ngakak, teman-teman, ya. Memang sangat lucu, ya. Memang bikin emosi. Berkali-kali, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan nyaris 1 tahun lebih, mereka itu kalau membacot itu nggak pernah memberikan kesempatan kepada lawan diskusinya. Coba bayangin, ada nggak di dunia ini sebuah televisi, ya, sebuah acara yang ditayangkan di televisi nyaris setiap hari, dalam waktu 1 tahun yang ditayangkan cuma 1 tema. Saya baru tahu ini. Jadi memang ini benar-benar ada titipan gitu, ya, orang besar. Dan suka motong, dibiarin sama hostnya, ya. Tapi begitu lawan diskusinya itu memotong, dia langsung tantrum, ngamuk-ngamuk. Aduh, lanjut. Dengan keinginan kami agar kasus ini dihentikan, kasus penersangkaan. Coba dulu kita dengarkan ngomongan si Refli ini, kawan. Kasusnya si Bettina Tipa dengan Serai Panci, keinginan rombongan orang ini harus diberhentikan. Tapi Bapak Jokowi harus lanjut diadili dan disidangkan. Itulah statement-statement busuk dari manusia ini, kawan. Ya, mereka yang memfitnah, mereka yang menghujat, mereka juga yang mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, dan mereka yang menuduh-nuduh yang tidak jelas tanpa bukti. Ya kan? Tapi malah kasusnya katanya diberhentikan, Bapak Jokowi yang harus disidangkan. Kebalik-balik tidak ngomongan orang ini. Jadi semua orang ini otaknya itu menurut saya tidak lagi di kepala, sudah pindah ke dengkulnya. Soalnya apa? Selalu orang ini memutar-mutar omongan. Ya kan? Selalu orang ini membenarkan dirinya. Apa yang dibuat oleh orang ini selama ini, menyebar fitnah itu seakan-akan itu benar bagi mereka. Kalau memang kalian tidak taat sama hukum dengan aturan hukum di negara ini, pindah kalian ke negara lain atau ke hutan. Kalau kalian bertempat tinggal di hutan, mungkin tidak ada hukum. Tapi kalau masih tinggal di sini, di negara ini, tetap ada aturan hukumnya. Bagi orang yang menuduh-nuduh yang tidak jelas, memfitnah, mencemarkan nama baik seseorang itu, tentu harus dihukum.
Seperti itu ya. Manusia-manusia tukang fitnah, nyadarlah kalian itu. Ya, orang baik kalian lawan. Orang jujur kalian lawan. Tidak akan menang kalian. Apalagi kalian itu tidak memiliki bukti. Menuduh-nuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Tapi kalau omongan kalian itu semua adalah palsu. Ya. Kalian ini hanya membenarkan diri aja supaya rakyat Indonesia ini percaya dengan ngomongan orang ini. Padahal kami rakyat satu pun narasi-narasi busuk kalian itu tidak kami percaya itu. Ya kan? Tapi sebetulnya saya udah bosan ya mengomentari tukang fitnah ini. Tapi kalau saya biarkan rakyat Indonesia ini banyak yang terpengaruh gitu dengan ngomongan mereka. Oh gitu ya. Ijazah Bapak Jokowi itu palsu ya katanya. Rakyat Indonesia, dengarkan saya ngomong. Tidak mungkin Bapak Jokowi itu memiliki ijazah palsu. 2 periode wali kota, 1 periode menjadi gubernur DKI Jakarta, 2 periode menjadi presiden. Sebelum beliau menjabat di bangsa ini, sudah diseleksi ijazah Bapak Jokowi itu di KPU. Kelayakannya, keasliannya, makanya beliau lolos menjabat di bangsa ini, kawan. Jadi orang ini tidak bisa melawan Bapak Jokowi dalam politik. Makanya mereka membuat narasi-narasi busuk, menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi karena Pak Gibran itu menjadi wapres. Takut orang ini apabila nanti wapres Gibran menjadi nomor 1 di bangsa ini atau jadi presiden. Itulah yang ditakutkan mereka. Kenapa mereka takut? Semua korupsi orang ini akan kebongkar. Siapalah penjahat yang sebenarnya pasti akan kebongkar. Itu yang ditakuti mereka. Dan kedua lagi, apabila masih tetap menjabat wapres Gibran, mereka ini tidak akan bisa naik, maju, mencalonkan menjadi presiden atau menjadi wakil. Karena apa? Rakyat pasti memilih wapres Gibran atau Pak Jokowi atau Pak Deddy Mulyadi. Itu yang harus dipilih. Lihat Pak Deddy Mulyadi itu. Susah mencari pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Luar biasa perhatiannya sama rakyatnya, cara kinerjanya. Ya, itu adalah komentar netizen ya, mbak-mbak barusan yang sepertinya menurut saya ini adalah hasil rekayasa AI gitu ya, karena bening kali gitu. Ngomongnya berapi-api tapi ekspresinya santai aja. Biasanya ini adalah hasil rekayasa AI. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah isinya. Saya sangat sependapat 100.000 triliun %. Ada nggak yang setuju? Si reptil karung dipulangkan ke negara asal leluhur mereka. Menjawab begitu, supaya mereka ini nggak ngelunjak, merasa mereka dikasih panggung terus, sehingga mereka merasa punya hak untuk didengarkan. Ngapain dengerin orang gila berbicara? Hidup Jokowi! Masih menunggu sampai saat ini ya tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan ke DPR Komisi 3. Kenapa kami butuh menyampaikan hal ini ke Komisi 3? Ini nggak ada kaitannya dengan kita ingin seperti yang dikatakan para temul ya kan, wah ini melebar kemana-mana. Tidak. DPR itu adalah menjalankan fungsi pengawasan dalam ketatanegaraan kita. Karena itu kita meminta DPR ikut mengundang kami, RDPU, mendengarkan apa yang terjadi. Kami sudah berkirim surat sejak tanggal 15 Januari dan sampai sekarang alhamdulillah belum ditanggapi ya kan. Wah, para temul mengatakan, wah surat Troya Refli Harun CS dicuekin oleh DPR. Loh, kok bangga dicuekin? Justru kalau DPR cuek kepada aspirasi masyarakat, kepada keinginan masyarakat, dia tidak mengerjakan tugasnya. Untuk apa Anda dipilih dalam melalui proses pemilu kalau Anda tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat? Dia merasa bahwa memfitnah
Pak Jokowi adalah aspirasi masyarakat, sehingga DPR harus mendengarkan fitnahan mereka. Dia tidak sadar, tugas DPR itu bukan mendengarkan orang yang sedang membual, atau orang yang sedang berusaha menjatuhkan harga diri seorang presiden ketujuh Republik Indonesia. Tugas DPR bukan untuk membela seorang tukang membuli dan melecehkan. Dia lupa itu. Sehingga dia merasa bahwa ketika DPR menolak ajakan mereka buat audiensi, dia meminta support dari rakyat supaya rakyat ikut mendesak DPR agar mendengarkan gedabrusnya mereka ini, mendengarkan bualan-bualannya. Si Rafli Harun ini lucu ya teman-temannya. Dia pikir DPR itu goblok semuanya. Dia pikir DPR ini nggak paham tujuan dia mendiskreditkan Pak Jokowi apa. Dia pikir DPR itu isinya orang-orang yang nggak pernah sekolah, yang tidak tahu Pak Jokowi kuliahnya di mana. Dia pikir DPR itu isinya seperti mereka para pembenci. Sehingga dia ngotot, minta diterima audiensinya. DPR itu punya tugas mendengarkan aspirasi masyarakat ketika sekelompok masyarakat dalam keadaan susah. Contohnya petani, kekurangan pupuk. DPR harus dengarkan nih. Sehingga petani-petani bisa memperoleh pupuk dengan harga murah. Nelayan, DPR harus membantu nelayan itu. Atau pedagang pasar, karena adanya tengkulak dan mafia. DPR harus membantu itu. Tapi kalau model-model begini, tukang fitnah begini, DPR sudah benar tidak menerima audiensi mereka. Harus dicuekin. DPR tidak ada urusannya dengan memfitnah ijazah seorang presiden. Harus tegas DPR menjawab begitu. Supaya mereka ini nggak ngelunjak. Merasa mereka dikasih panggung terus. Sehingga mereka merasa punya hak untuk didengarkan. Ngapain dengerin orang gila berbicara? Pertama adalah soal kami Troya ya, Tifa Roy Advocates itu mendukung pelaporan terhadap Jokowi ke Barreskrim oleh tim pemburu ijazah palsu. Di situ ada Rizal Fadila, ada kemudian Rustam Effendi, ada Heru Purwanto dari UI Watch ya. Dua lainnya itu dari awalnya TPUA, tapi sekarang kita tidak tahu dari mana. Tetapi yang jelas mereka adalah tersangka di klaster 1 ya. Dan itu terkait dengan kepentingan mereka. Yang kedua, lucu mereka, sudah jadi tersangka melaporkan Pak Jokowi coba. Untuk apa melaporkan Pak Jokowi? Mereka tersangka kok. Saya disakiti oleh tetangga saya, difitnah setiap hari, dibully saya setiap hari. Saya diam saja. Saya datang ke kantor polisi melaporkan tetangga saya. Karena sudah membully saya, memfitnah saya. Saya membawa sejumlah bukti-bukti bahwa apa yang dia sebarkan ke orang-orang itu tidak benar. Ini bukti otentiknya. Saya bawa semuanya. Polisian memeriksa dan menyatakan, oh iya benar. Berarti Anda difitnah. Jadilah tetangga saya itu tersangka. Tiba-tiba tersangka yang saya laporkan itu melaporkan saya, dan itu gila dia, termasuk dia gila. Dia ahli hukum tapi nggak ngerti tentang ini. Stres mereka itu, stres yang mereka ada-adakan. Itulah teman-temannya pembenci ini, stresnya luar biasa. Pembenci Pak Jokowi ini banyak yang stres. Banyak yang kebakaran jenggot. Baru dengar Pak Jokowi mau keliling Indonesia saja, udah banyak yang kejang-kejang. Saya bingung, masa seorang presiden ketujuh Republik Indonesia nggak boleh nemuin rakyat, nggak boleh menghadiri undangan rakyat yang rindu pada dia? Masa nggak boleh? Emang ada undang-undangnya? Seorang presiden ketujuh tidak boleh mendatangi rakyatnya, tidak boleh mengundang rakyatnya, tidak boleh bertemu dengan rakyatnya yang merindukan dia. Ada undang-undangnya begitu. Kalau nggak ada, kenapa mereka ini kayak kesetanan gitu? Mendengar Pak Jokowi mau keliling, kesetanan. Mendengar Pak Jokowi lagi yoga, kebakaran. Mendengar Pak Jokowi lagi jalan kaki, olahraga, kejet-kejet. Kenapa begitu mereka? Ya ini teman-teman, pembenci yang kemudian melayangkan fitnah-fitnah. Maka mereka sama juga menjadikan dirinya, kewarasannya hilang. Karena tadi kebencian yang membuat mereka memfitnah. Kewarasannya hilang semua. Lihat itu Tifa, hilang kewarasannya. Rafli Harun hilang. Roy Panci sudah mulai agak gila, teman-teman. Itu akibat kebencian yang dia tanam terus-menerus. Kemudian mereka mengajak publik untuk ikut membenci Pak Jokowi dengan fitnahan-fitnahan, hujatan-hujatan, kebencian-kebencian, cerita-cerita bohong. Mereka fitnah, mereka gila semuanya, stres semuanya. kita ingin mengatakan bahwa kasus penersangkaan Tifa Roy ini makin tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Karena itu kami mendesak, seperti halnya pekan-pekan yang lalu, agar kasus ini dihentikan. Bukan dihentikan kita minta-minta RJ, tidak, tapi kita mendesak karena sudah ada terjadi pelanggaran. Sudah berkali-kali nih Rafli Harun, ya,
jumpa pers mengatakan minta dihentikan kasus ini. Kan lucu. Mereka kok yang ngotot menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ketika mau P21 kok mereka ngotot minta hentikan. Ini kan aneh. Masa seorang pakar hukum ketakutan menghadapi P21? Alasannya apa? Karena tidak wajar. Karena tidak wajar. Apanya yang tidak wajar? Memangnya Pak Jokowi tidak punya hak? Nggak punya hak untuk melaporkan pencemaran nama baik. Pak Jokowi disuruh diem terus gitu, seperti kemarin-kemarin ketika masih menjadi presiden. Disuruh diem aja, dihina, dicaci maki, dibully tiap hari. Bulinya di depan publik, di TV, di podcast-podcast. Suruh diem aja gitu, dituduh. Tuduhan ijazah palsu ini gila teman-teman. Menyakiti hati. Mereka nggak punya hati ya? Nggak punya rasa gitu. Saya sendiri bingung. Menuduh seseorang yang sudah kuliah, berdarah-darah. Tahun 80-an itu susah orang untuk kuliah. Jadi orang yang bisa berkuliah tahun 80 di universitas besar seperti UGM, itu perjuangan yang nggak main-main teman-teman. Kemudian tiba-tiba dituduh tidak kuliah, memalsukan ijazah, singit mereka itu. Yang ketiga, kita juga akan menyampaikan tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan, termasuk surat meminta audiensi kepada Komnas HAM, kepada DPR, Komisi 3, kemudian juga ada surat yang kita layangkan kepada Polda Metro Jaya, penyidik Polda, ada juga surat yang kita layangkan kepada Komnas HAM, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sudah gila. Mereka minta audiensi ke Komnas HAM, ke DPR. Oh, mereka yang sudah melanggar hak asasi Pak Jokowi kok. Mereka yang ngadu ke Komnas HAM. Dan makanya saya bilang, orang-orang ini sudah kehilangan kewarasan. Bahwa Roy Suryo adalah salah satu yang memberi oksigen kepada kasus ini dan memberi panggung kepada Jokowi. Kita beranggapan bahwa Jokowi akan selesai waktu itu ya. Selesai dalam artian tidak masuk dalam arus pemberitaan yang ini ya, luar biasa besarnya. Tapi begitu Roy Suryo dan kawan-kawan masuk dengan isu ini, Jokowi kembali comeback ke panggung politik, masuk dalam spotlight media massa besar dan media massa lokal lainnya. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Roy Suryo dan kawan-kawan itu memberi oksigen bagi seseorang yang tampil bukan karena misalnya ya prestasi atau apa. Ada hal besar yang perlu Ada orang gila lagi dimunculkan untuk memuji-muji Roy Panji, seolah-olah Bapak Jokowi ini pansos dengan Roy Panji. Bodoh sekali dia. Roy Panji itu terkenal dengan maling panci, residivis, tukang melecehkan agama orang lain. Ya, residivis, maling panci, terkenal dengan itu. Nggak bisa nyanyi Indonesia Raya, terkenal. Waktu jadi DPR kerjaannya molor, terkenal lah itu. Ya ngapain Pak Jokowi pansos sama Roy Panji? Justru dia itulah, mereka lah yang menggodok fitnah ini, yang pansos dengan Pak Jokowi. Akhirnya mereka jadi terkenal. Banyak yang pansos dengan kasus ini kan. Jadi mereka terkenal gara-gara ini. Mereka diundang di TV-TV, di podcast-podcast, terkenal. Tapi terkenalnya sebagai orang yang memfitnah, orang yang mencaci maki, orang yang mencari-cari berita sensasional yang tidak ada kebenarannya. Bukan berita fakta, tapi berita yang diada-adakan. Dan semua berita-berita yang sudah mereka tayangkan di channel-channel mereka sudah kita patahkan dengan kebenaran-kebenaran. Tapi mereka tetap aja ngotot. Tetap aja bikin podcast, tetap bikin berita, tetap muncul di televisi. Dan mereka diberi panggung. Yang diberi panggung tuh mereka, bukan Pak Jokowi. Oh, aneh-aneh aja ini. Si orang ini ya ngomong seperti itu. Ini memang kesengajaan. Karena apa? Banyak yang panik. Panik dengan P21 yang akan segera keluar. Mereka panik. Sehingga dimunculkan kakek-kakek, nenek-nenek, orang stres. Dimunculin semua, disuruh ngomong, suruh bantu mereka. Karena apa? Mereka ini bencinya luar biasa dengan Pak Jokowi. Mereka tidak mau Pak Jokowi itu namanya ada di atas. Mereka mau Pak Jokowi itu tenggelam. Namanya redup. Mereka lupa bahwa nama seseorang bisa tenggelam, bisa redup. Itu tergantung dari takdir yang diembannya. Kalau takdir Allah masih berpihak pada Bapak Jokowi untuk selalu berada di atas, untuk selalu dicintai, untuk selalu disebut-sebut, ya tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan Pak Jokowi. Tapi orang ini lupa, karena mungkin dia ini nggak ngerti agama, tapi merasa paling paham dengan agama. Seperti itu. Nah, kami mengkhawatirkan isu-isu yang urgen untuk kepentingan berbangsa ini akan kabur, akan kalah oleh hal yang sifatnya tadi secara administratif, politik, dan secara legalitas hukum itu bisa kita simak akhir-akhir ini. Dan
Dua-duanya ini dapat panggung nih. Nah, tinggal gimana kita ngerem Mas Roy Suryo. Ngerem agar substansi besar dalam kepentingan kehidupan bangsa ini ikut terekspos. Misalnya Mas Roy Suryo jadi relawan ke Aceh, itu kita akan dengan sambil bawa karung gitu ya. Yang tulus lah ya. Biar spotlightnya untuk kepentingan berbangsa itu masuk lagi gitu ya. Yang kami khawatirkan itu biar nggak terjadi gitu ya. Jadi saya tidak tahu ini apa, tapi mudah-mudahan ini adalah hobi baru Mas Roy Suryo yang tahun depan dia bisa ngerem dan bisa tahu kapan harus naik panggung dan kapan harus berhenti. Siap. Oke, sebelum dijawab sama Mas Roy, Atau mungkin yang kita tahu. maksudnya Mas Amir mungkin bergeser isunya lah karena Pak Roy Suryo ini sudah jadi pusat perhatian, geser dong ke isu-isu yang lebih produktif. Harus bergeser. yang membuat kasus ini rame kan si Roy Suryo. Kenapa Pak Jokowi yang katanya dikasih oksigen? Aduh, bodoh sekali nih orang. Ya, kira-kira seperti itulah kebodohan mereka. Karena panik ya. Dengar Pak Jokowi mau keliling Indonesia aja, aduh banyak yang kebakaran jenggot. Banyak yang mencak-mencak. Banyak yang misuh-misuh. Baru dengar Pak Jokowi mau keliling Indonesia aja, mereka sudah panik. Bukan main mereka paniknya. Ya. Pak, ini terkait rencana keliling Indonesia ini, Pak. Rencana keliling Indonesia itu ada tujuannya untuk apa? Untuk projo atau untuk eksis? Ya, ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan. Jadi artinya untuk persiapan 2029 untuk Mas Gibran juga, Pak? Karena ada undangan dari daerah. Dan pertama kemana Pak kunjungannya, Pak? Pertama kunjungan ke daerah mana, Pak? Mungkin Lampung, NTT, Jawa Barat. Pak, untuk kondisi Bapak sendiri seperti apa, Pak? Kondisi Bapak seperti apa kemarin, Pak? Ya seperti ini. Sudah full 100%? Ya seperti ini kan, sudah memenuhi undangan-undangan di daerah berarti kan udah siap. Udah siap, artinya Pak Jokowi udah merasa sehat, fit sekali ya? Ya, udah tadi lihat. Ya. Lanjut. Ya, begitulah ya. Begitulah kita menyaksikan konten yang disajikan oleh Mbak DJ anak jenderal barusan ya, yang sangat panjang, 13 menit lebih, tetapi isinya daging semua dan saya sangat menikmati. Nah, teman-teman gimana? Menikmati nggak apa yang kita saksikan bareng-bareng barusan? Ya iyalah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, ya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video, salam NKRI.